Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga semuanya dalam keadaan baik. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-38. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Bilangan pasal 14 konteksnya ada pada pasal 13 yang menceritakan bahwa ada para pengintai yang pergi ke tanah Kanaan untuk mengintai negeri itu. Dikatakan bahwa para pengintai itu pulang dengan membawa dua jenis kabar, kabar baik dan kabar buruk. Dan karena ada kabar buruk, itulah yang membuat bangsa Israel mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat yang kedua bahwa bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan seterusnya. Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dosa bersungut-sungut adalah dosa yang melawan Tuhan. Dosa bersungut-sungut adalah dosa yang memberontak kepada Tuhan, dosa yang menghujat Tuhan, dosa yang menolak Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan lewat Musa dan Harun. Jadi di hadapan Musa dan Harun, umat Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kalau kami harus mati di sini, lebih baik kami mati saja di Mesir. Karena itu, bahkan mereka berbicara satu dengan yang lain untuk menetapkan seorang pemimpin, lalu membawa mereka kembali kepada Mesir. Dan inilah yang membuat Tuhan sakit hati, dan bukan hanya sakit hati, tetapi Tuhan harus menyatakan murkanya kepada umat Israel itu. Menariknya adalah ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, yang menjawab mereka adalah Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka yang menjawab umat Israel itu? Karena mereka sudah pergi dan mengintai negeri Kanaan itu dan melihat bahwa negeri itu sungguh baik dan penuh susu dan madu. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kalau dosa sudah menguasai pikiran dan hati kita, maka kebaikan Tuhan kita tidak sanggup melihatnya. Dan inilah yang terjadi pada umat Israel, bahwa sekalipun Yosua dan Kaleb menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada umat Israel, tetapi tetap saja mereka tidak percaya dan mereka harus melakukan dosa persungutan. Dan karena mereka terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka terus-menerus memberontak, mereka terus-menerus melawan Tuhan, maka Tuhan mengatakan bahwa mereka harus menerima akibat daripada dosa mereka sendiri. Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel mewakili seluruh bangsa Israel dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau mengampuni bangsa Israel dengan belas kasihan-Mu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku mendengar engkau, tetapi karena mereka terus-menerus menista aku, maka mereka harus tetap menerima konsekuensinya. Dan Tuhan mengatakan bahwa disinilah bangkai-bangkai mereka akan berhantaran dan mereka tidak akan diizinkan untuk melihat atau memasuki tanah perjanjian. Tetapi di padang gurun itulah bangkai-bangkai mereka akan berhantaran. Betapa mengerikannya hukuman Tuhan, betapa mengerikannya konsekuensi dari dosa yang memberontak melawan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita menyadari hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita masih bersungut-sungut, mungkin kadang-kadang kita berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi, kenapa Tuhan itu harus terjadi. Mari kita menyadari semuanya itu dan kita mohon ampun kepada Tuhan supaya sekiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka kita diampuni dari dosa-dosa kita sehingga
kita boleh melihat anugerah Tuhan, kita boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita berubah, bertobat daripada dosa-dosa sungut-sungut kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita untuk memahami kebaikan Tuhan, untuk menuntun kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bukan sebaliknya kita bersungut-sungut sehingga kita dihukum, tetapi kita mengucap syukur dalam segala hal sehingga ucapan syukur kita boleh layak di hadapan Tuhan dan kita boleh mendapat berkat.